Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Untuk berdoa dicukupkan. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, Anissa hadir. Nur Ayu hadir, Sylvia hadir. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak Ibu semuanya hadir. Coba sekarang Ibu mau minta kalian untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah? Nah, jika sudah, coba sekarang dicek terlebih dahulu kerapihan pakaiannya. Terus dicek nih di kolong bangkunya ada sampah atau tidak. Coba dicek. Sudah? Nah, jika ada sampah, boleh dibuang dulu ke tempat sampah ya. Nah, sudah. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih. Di sini siapa yang berasal dari suku Jawa? Boleh acungkan tangannya. Oh, Sylvia. Terus sekarang siapa di sini yang berasal dari suku Sunda? Oh, Nur Ayu dari suku Sunda ya. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya nih sama Sylvia. Meskipun Sylvia dan Nur Ayu berasal dari suku yang berbeda, apakah Sylvia tidak mau berteman dengan Nur Ayu? Gimana Sylvia? Iya betul ya, betul apa yang dikatakan Sylvia itu. Jadi meskipun kita bersama teman kita itu berbeda dalam segi suku atau dari segi agama, tetapi kita harus tetap berteman meskipun terdapat perbedaan di antara kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya dan juga interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu agar anak-anak Ibu ini bisa saling menghargai satu sama lain meskipun terdapat perbedaan di antara kita semua. Nah, gimana sekarang belajarnya bisa semangat nggak? Kalau belum semangat, gimana kalau kita ice breaking dulu untuk hari ini? Nanti Ibu contohin ice breakingnya, kalian mengulanginya ya, mengikuti gerakan Ibu. Oke, Ibu contohin dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau mencontohkan gerakan ice breakingnya terlebih dahulu ya. Nanti kalian mengikuti gerakan Ibu setelah Ibu satu kali mencontohkannya, oke? Nah, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Sikap pohon jambu, hap. Aku pohon jambu tinggi dan rindang, ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Nah, sudah hafal gerakannya. Coba sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiri di samping tempat duduknya masing-masing. Yuk kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat belajarnya. Sudah? Nah, sekarang yuk kita mulai. 1, 2, 3. Sikap pohon jambu, hap. Aku pohon jambu tinggi dan rindang, ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Yes, sudah selesai. Nah, sekarang belajarnya harus lebih semangat ya. Kita kan tadi sudah ice breaking, jadi belajarnya harus lebih semangat. Nah, sekarang Ibu punya satu video nih, Ibu tayangkan dan kalian jangan lupa menyimak video tersebut ya. Selain kalian menyimak, kalian harus menulis intisari yang ada di dalam video tersebut, oke? Nah, sekarang Ibu tayangkan ya. Halo teman-teman,
Bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, ayo belajar bersama aku. Kita belajar muatan pelajaran PKN. Sebelum belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita belajar tentang keragaman sosial budaya. Teman-teman, apakah sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman? Apakah teman-teman sudah tahu keragaman apa saja ya yang dimiliki bangsa Indonesia? Ada keragaman agama, suku, bahasa daerah, pakaian tradisional, dan tari tradisional. Sebenarnya masih banyak lagi keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, sudah ada peta Indonesia. Inilah 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Mari kita belajar contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, dan suku Minang. Sebenarnya masih ada yang lainnya, teman-teman. Di Pulau Kalimantan, contohnya suku Dayak dan suku Banjar. Di Pulau Jawa, contohnya suku Betawi, suku Jawa, suku Madura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, ada suku Bali, suku Sasak, dan suku Ende. Di Kepulauan Sulawesi, contohnya ada suku Bugis dan suku Minahasa. Sedangkan di Pulau Papua ada suku Asmat dan juga suku Dani. Keragaman bahasa daerah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa daerah setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa Batak, Sumatera Utara, dan bahasa Sunda, Jawa Barat, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Keragaman rumah adat. Rumah adat setiap daerah berbeda karena menyesuaikan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat. Bahan bangunan yang digunakan juga menyesuaikan ketersediaan sumber daya alam di sekitar. Contohnya, rumah adat Bali, Gapura Candi Bentar. Rumah adat Jawa Tengah, Joglo. Rumah adat Sumatera Barat, Rumah Gadang. Rumah adat Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Rumah adat Sulawesi, Tongkona. Keragaman tarian tradisional. Tarian merupakan bentuk kesenian yang memadukan gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional setiap daerah berbeda, tergantung dengan aktivitas masyarakatnya. Mari kita belajar beberapa contoh tarian tradisional yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada tari saman, tari piring,
dan tari randai. Dan ada contoh yang lainnya. Di Pulau Kalimantan contohnya tari gantar dan tari gong. Di Pulau Bali ada tari pendet, tari baris sengkedan, dan ada beberapa lagi contoh yang lainnya teman-teman. Di Pulau Jawa ada remo, reok, bedaya, dan tari topeng kunjaran. Di Pulau Sulawesi contohnya tari kipas pakarena. Sedangkan di Pulau Papua ada tari yospan. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan salah satu pakaian khas suatu daerah yang biasanya digunakan dalam acara adat tertentu. Contohnya, langkon dan baju beskap Jawa Tengah, baju surjan dan blangkon Yogyakarta, baju teluk belangan Riau, dan ulos Sumatera. Nah, teman-teman sudah mengerti kan? Mari kita jaga keragaman di sekitar kita. Sebelum mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan ya. Sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai jumpa. Nah, tadi Ibu sudah menayangkan video kan? Coba sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari video yang tadi Ibu tayangkan? Coba boleh acungkan tangannya? Ya, boleh Adam? Iya, betul. Apa yang Adam katakan betul ya. Adam bilang kalau misalnya dalam video itu tadi menjelaskan tentang keragaman budaya, tentang keragaman agama. Banyak ya Adam ya. Coba siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, boleh Sylvia? Iya, betul. Apa yang Sylvia katakan tadi di videonya membahas perbedaan suku, perbedaan bangsa juga ada. Nah, jadi betul ya apa yang dikatakan Adam, apa yang dikatakan Sylvia, bahwa di dalam video yang tadi Ibu tayangkan itu membahas tentang keragaman budaya, keragaman sosial, intinya banyak sekali. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menganalisis sikap toleransi yang ada pada kehidupan sehari-hari. Coba analisisnya kalian tulis di buku tulis ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, gimana, sudah selesai? Sudah ya. Nah, coba sekarang siapa yang mau menyebutkan apa yang tadi sudah ditulis? Coba acungkan tangannya. Ya, boleh Nur Ayu. Ya, betul apa yang Nur Ayu katakan ya, bahwa sikap toleransi itu salah satu contohnya menghargai perbedaan pendapat. Ada lagi yang mau menyebutkan? Ya, boleh Santi. Ya, betul ya apa yang dikatakan Santi, contohnya itu menghargai perbedaan agama maupun perbedaan suku bangsa. Jadi apa yang dikatakan oleh Nur Ayu dan apa yang dikatakan oleh Santi itu betul ya, bahwa contoh sikap toleransi yang ada pada kehidupan kita sehari-hari itu salah satunya adalah menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan suku, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan video lagi nih. Kalian harus menyimak video tersebut dan jangan lupa intisari yang ada di video tersebut kalian tulis di buku tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita simak video pembahasan berikut ini ya. Interaksi manusia. Interaksi manusia terdiri dari dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama ada interaksi sosial.
Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Artinya, jika ada dua orang yang sedang berhadapan namun tidak saling berhubungan dan berkomunikasi, tidak bisa dikatakan sebagai suatu interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak jenis-jenis interaksi sosial berikut ini. Interaksi sosial terdiri dari interaksi antar individu, artinya interaksi satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, saat kita bertegur sapa, berjabat tangan, dan seorang kasir yang sedang melayani pembelinya. Lalu ada interaksi individu dengan kelompok, artinya interaksi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya, guru yang sedang menyampaikan materi di depan murid-muridnya, seorang ustadz yang berceramah di hadapan jamaahnya, dan ada seorang tokoh masyarakat yang berpidato di depan halayak umum. Kemudian interaksi sosial antar kelompok, artinya interaksi kelompok dengan kelompok lain. Contohnya, dua tim sepak bola yang bertanding dan diskusi antar kelompok. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik atau benda yang tak hidup dan komponen biotik atau disebut juga dengan benda hidup. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik. Begitupun sebaliknya. Contoh, interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Di samping itu, interaksi antara manusia dan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan dan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca, serta interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya, melakukan hujan buatan untuk lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang. Oke, sekian materi hari ini, semoga mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video yang Ibu tayangkan sudah selesai ya. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1 ada Anissa, Nur Ayu, Adam, dan juga Muhammad Syifa. Nah, untuk kelompok 2 ada Sylvia, Widi, Santi, dan juga Reizal. Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, coba sekarang perhatikan terlebih dahulu. Dilihat lembar kerjanya. Coba di dalam lembar kerja itu ada langkah-langkah kegiatan kan? Nah, sekalian di dalam langkah-langkah kegiatan itu diminta untuk menyimak video yang ditayangkan. Tadi kan Ibu sudah menayangkan video dan kalian sudah menontonnya. Terus, kalian diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, kalian diminta untuk mencatat hasil analisis kalian di dalam lembar kerja tersebut. Paham? Sudah mengerti apa yang harus dikerjakan? Sudah, bagus ya jika sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok dan jangan lupa hasil analisisnya dicatat di lembar kerjanya ya. Sudah selesai diskusi dengan kelompoknya? Ada yang belum selesai? Oh, kelompok 2 belum selesai ya? Ya boleh Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk melanjutkan.
Sudah selesai ya semuanya. Nah, coba sekarang Ibu minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis kelompoknya. Yuk, boleh kelompok 1 maju ke depan? Nah, kelompok 1 sudah maju ke depan. Boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu ya untuk kelompok 1. Ya, bagus ya hasil analisis yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok 2 untuk menanggapi hasil analisis yang disampaikan tadi oleh kelompok 1 di depan. Coba kelompok 2. Ya, betul. Apa yang dikatakan oleh kelompok 2 betul ya, bahwa hasil analisis yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah cukup baik, tetapi ada beberapa yang masih kurang tepat dan kurang sesuai. Nanti boleh diperbaiki lagi ya. Nah, sekarang dua kelompok sudah presentasi ke depan kan? Coba sekarang ada yang mau coba menjawab tidak? Sebetulnya interaksi manusia dengan lingkungan itu contohnya seperti apa? Coba boleh acungkan tangannya. Ya, boleh Adam. Iya, betul ya, bahwa contoh sederhana dari interaksi manusia dengan lingkungan itu seperti manusia yang membutuhkan alam untuk mendapatkan bahan pangan dalam mencapai kebutuhan sehari-hari. Lalu juga seperti manusia yang membutuhkan bahan sandang untuk kehidupannya sehari-hari. Seperti pembuatan kursi kan juga membutuhkan kayu ya. Nah, kayu juga itu kan berasal dari alam. Nah, itu salah satu contoh sederhana interaksi manusia dengan lingkungan, seperti itu ya. Nah, sebelum kita di akhir pembelajaran, coba sekarang siapa yang mau bertanya atau siapa yang belum paham terhadap pembelajaran kita hari ini? Ayo, boleh acungkan tangannya. Ya, boleh Sylvia. Oh, kata Sylvia tadi bertanya, Bu, kalau kita berbeda agama dengan teman kita, apakah kita masih boleh berteman atau tidak? Coba siapa yang mau bantu jawab? Boleh acungkan tangannya. Ya, boleh Widi. Ya, betul ya, apa yang dikatakan oleh Widi betul, bahwa meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda pendapat, atau sekalipun kita berbeda suku dengan teman kita harus tetap berteman dengan teman-teman di sekitar kita. Itu artinya kita harus bisa saling menghargai antar sesama meskipun terdapat perbedaan antara kalian dan teman kalian, begitu ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba siapa? Ya, boleh Raizal. Ya, betul ya apa yang dikatakan Raizal, bahwa kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini kita tadi sudah belajar tentang keragaman sosial, terus kita sudah belajar interaksi manusia dengan lingkungannya. Di dalam keragaman sosial pun kita sudah belajar mengenai sikap toleransi yang harus mulai kita terapkan sampai detik ini. Contohnya seperti menghargai pendapat, menghargai perbedaan suku, menghargai perbedaan agama, dan masih banyak lagi perbedaan yang lainnya. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan soal ya kepada kalian. Nih, Ibu mau memberikan soal kepada kalian. Coba sekarang soalnya dikerjakan dan tidak boleh mencontek kepada teman di sebelahnya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Sudah? Nah, sekarang soalnya boleh dikumpulkan kembali ya. Nah, soalnya sudah Ibu pegang ya semuanya. Coba sekarang gimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Bahagia? Bagus ya, kalau senang, terus kalau bahagia itu artinya kalian dapat menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran nih, Ibu mau ngasih oleh-oleh terlebih dahulu buat kalian di rumah. Oleh-olehnya itu kalian Ibu berikan pekerjaan rumah di halaman 57 di buku tema ya. Jangan lupa dikerjakan dan nanti di pertemuan selanjutnya dikumpulkan kembali. Terus sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah,
Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.